adalah tentang vektor. Yang pertama ada pengertian vektor. Yang kedua ada vektor dalam bidang. Dan yang ketiga adalah vektor dalam ruang. Yang pertama adalah pengertian vektor. Ada yang masih ingat vektor itu apa? Betul, vektor adalah suatu besaran. Dalam fisika, kita mengenal dua jenis besaran, yaitu besaran skalar dan vektor. Bedanya, besaran skalar hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Contoh besaran vektor antara lain perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, medan listrik, medan magnet, dan masih banyak lagi. Coba deh kamu perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ratu berjalan dari arah barat ke timur, titik AB, sejauh 10 meter. Lalu ia berbalik arah menuju barat lagi, titik BA, sejauh 10 meter. Dari sini kita bisa tahu kalau jarak yang ditempuh Ratu adalah AB ditambah BA sama dengan 10 ditambah 10 meter sama dengan 20 meter. Kemudian kita lihat besar perpindahannya. Perpindahan dapat diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Saat Ratu berbalik arah dan berjalan sejauh 10 meter, posisi akhir Ratu ada di titik awal, yaitu titik A. Nah, karena posisi awal Ratu sama dengan posisi akhirnya, maka Ratu tidak mengalami perpindahan, atau perpindahannya 0. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Jadi, meskipun Ratu berjalan berbalik arah ke posisi semula, jarak yang ditempuh Ratu tetap jumlah dari titik AB ke titik BA. Oleh karena itu, jarak tidak dipengaruhi oleh pergerakan benda. Tandanya apa? Betul, jarak merupakan contoh besaran skalar. Lain halnya dengan perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda, sehingga memiliki arah. Ratu yang awalnya berjalan ke timur sejauh 10 meter, kemudian berpindah ke arah barat sejauh 10 meter juga. Nah, saat Ratu berjalan ke barat, arahnya berlawanan dengan arah semula. Arah yang berlawanan dari arah semula ini akan bernilai negatif. Oleh karena itu, perpindahannya adalah AB dikurangi BA sama dengan 10 meter dikali 10 meter sama dengan 0 meter. Perpindahan memiliki nilai dan arah, sehingga termasuk besaran vektor. Dari ilustrasi di atas, semoga kamu jadi lebih paham ya bedanya besaran vektor dengan skalar. Cara geometris, suatu vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Vektor dapat dinotasikan dengan huruf kecil bertanda panah di atasnya, A, B, C, dan seterusnya, atau huruf kecil bercetak tebal, A, B, C, dan seterusnya. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat ruas garis AB yang kita misalkan sebagai vektor V. Vektor V merupakan vektor yang memiliki pangkal di titik A dan ujung di titik B. Jika ditulis vektor V dalam bentuk matriks, maka hasilnya akan seperti berikut. Vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nilai vektor bergantung pada arah tiap-tiap komponennya. Komponen X akan bernilai positif jika arahnya ke kanan dan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Sementara itu, komponen Y akan bernilai positif jika arahnya ke atas dan bernilai negatif jika arahnya ke bawah. Misalkan, terdapat sebuah vektor A sebagai berikut. Untuk menentukan nilai vektor A, kita bisa lihat pergeseran arahnya. Pertama, untuk mencari nilai komponen X, kita lihat apakah vektor A bergeser ke arah kiri atau kanan. Ternyata vektor A bergeser sejauh 4 satuan ke kanan, berarti nilai komponen X sama dengan 4. Lalu, untuk mencari nilai komponen Y, kita lihat pergeseran vektor A ke atas atau ke bawah. Kalau kamu lihat vektor A bergeser ke atas sejauh 4 satuan, sehingga nilai komponen Y sama dengan 4. Jadi nilai vektor A yaitu A sama dengan komponen X, komponen Y sama dengan 4, 4. Paham ya maksudnya? Nah, dalam penerapannya, vektor selalu menempati bidang atau ruang. Kita akan bahas satu persatu secara rinci berikut ini. Yang kedua, ada vektor pada bidang. Vektor pada bidang bisa disebut juga sebagai vektor dua dimensi. Pada vektor dua dimensi, kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik x, y.
Nah, kalau kamu perhatikan gambar di bawah, terdapat dua buah ruas garis, yaitu OP dan OR. Kita misalkan ruas garis OP sebagai vektor P, dan ruas garis OR sebagai vektor R. Vektor P termasuk vektor posisi karena memiliki pangkal di pusat koordinat 0,0 dan ujung di titik P 4,2. Sama halnya dengan vektor R yang juga merupakan vektor posisi karena berpangkal di titik O 0,0 dan berujung titik R 2,4. Pada titik Q pada koordinat kartesius di atas juga bisa menjadi vektor posisi. Jika kamu tarik garis lurus dari pusat koordinat ke titik Q tersebut, nilai vektor posisi akan sama dengan koordinat titik ujungnya. Jadi vektor P sama dengan 4, 2 dan R 2, 4. Nah, coba kamu perhatikan gambar di atas. Pada koordinat kartesius tersebut, AB min 10, 2, terdapat vektor. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar di atas. Pada koordinat kartesius tersebut, terdapat vektor AB min 10, 2, ke kiri 10 satuan, ke atas 2 satuan. Misalkan OA sama dengan A dan OB sama dengan B, sehingga A dan B merupakan vektor posisi bernilai A sama dengan OA sama dengan 6, 5, dan B sama dengan OB min 4, 7. Jika kita menghitung nilai B dikurangi A, maka akan diperoleh B min A sama dengan OB min OA sama dengan min 4, 7 dikurangi 6, 5 sama dengan min 10, 2 sama dengan AB. Artinya vektor AB dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Kemudian yang ketiga adalah vektor dalam ruang. Agar kamu bisa lebih memahami konsep dalam ruang, yang ketiga adalah vektor dalam ruang. Vektor dalam ruang atau vektor 3 dimensi merupakan vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Ketika sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang akan menjadi titik pangkal vektor tersebut. Penulisan vektor 3 dimensi dalam bentuk matriks sebenarnya tidak jauh berbeda dengan vektor 2 dimensi. Hanya saja pada vektor 3 dimensi terdapat tambahan satu komponen, yaitu komponen Z. Misalkan pada gambar di atas, vektor P terdiri dari 3 titik koordinat, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 1, sehingga P sama dengan komponen X, komponen Y, komponen Z sama dengan 3, 4, 1. Panjang vektor dalam ruang juga dapat ditentukan dengan cara yang sama, yaitu misal contoh. Misalkan diberikan vektor R sama dengan X, Y, Z dengan menggunakan dalil Pythagoras. Panjang vektor tersebut dapat ditentukan dengan rumus harga mutlak R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 3 min 1, 2. Tentukan harga mutlak A. Pembahasan harga mutlak A sama dengan akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan akar 14 satuan panjang. Nah, begitulah mengenai konsep dasar vektor. Cukup sampai di sini ya. Untuk pembahasan vektor selanjutnya akan dibahas dalam waktu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya, sehat walafiat. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sri Utami dari kelas 4C Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Dan untuk kehadiran, apakah hari ini semuanya hadir atau ada yang sakit atau izin? Oh, tidak ada, berarti lengkap ya, semuanya masuk. Baik, kalau gitu kita langsung saja ya memulai pembelajaran. Sebelum itu kita perbaiki dulu posisi duduknya ya, yang nyaman, kemudian tegap, dan fokuskan pikiran kita untuk menerima materi kali ini. Oh iya, minggu kemarin kalian sudah belajar menghitung panjang busur dan luas dinding. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada ya. Baik, kalau gitu kita mulai. Kita akan menggunakan PowerPoint. Oke, itu proposal saya tadi sudah disebutkan. Jadi hari ini kita akan membahas kompetensi dasar ya,
kemudian materi, ada soal dan ada pembahasannya juga. Nah, sebelum itu kompetensi dasarnya apa sih? Pertama, menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran, kemudian menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Tujuannya, peserta didik dapat memahami konsep garis singgung persekutuan dua lingkaran. Peserta didik dapat mengenali garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Peserta didik dapat menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Nah, tahukah kalian bahwa garis singgung ini ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan itu banyak salah. Di antaranya, pertama, ini adalah semuanya orang-orang zaman dulu membawa air itu menggunakan ember dibantu oleh katrol. Nah, katrolnya ini menggunakan prinsip garis singgung persekutuan dua lingkaran. Jadi ada dua lingkaran dihubungkan gitu, seperti itu. Nah, contoh yang lainnya adalah sepeda. Nah, sepeda yang di bawahnya ini menggunakan prinsip garis singgung persekutuan dua lingkaran. Jadi tujuan pertama ya. Jadi kita harus memahami dulu konsep garis singgung lingkaran. Jadi apa sih? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada sebuah titik. Jadi memotongnya hanya pada satu titik. Kemudian garis singgung lingkaran tegak lurus pada diameter atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Oke, kita main tebak-tebakan. Tadi sudah tahu pengertian garis singgung? Berarti kita bisa menerapkan dong, ya. Oke, yang pertama, gambar pertama kita lihat apakah ini dinamakan garis singgung? Iya, betul. Bukan garis singgung ya, karena K ini sama sekali tidak bersinggungan gitu, tidak bersentuhan dengan lingkaran O ini. Bagaimana dengan gambar 2? Iya, betul sekali. Ini baru namanya garis singgung, karena garis L ini bersinggungan atau bersentuhan dengan lingkaran O tepat di satu titik. Nah, di sini titiknya dinamakan A ya. Lalu gambar yang ketiga, apakah dinamakan garis singgung? Oh iya betul, jelas bukan ya, karena di sini kita lihat ada dua titik. Kalau dua titik itu disebutnya namanya titik potong. Jadi yang namanya garis singgung itu hanya bersentuh atau menyentuh di satu titik saja. Gitu. Kita menggunakan ilustrasi sepeda ya. Oke, perhatikan. Dua roda bergerigi ditandai warna biru, warna kuning. Oh, munculnya warna kuning. Yang ditandai warna kuning. Dua roda bergigi berwarna kuning berbentuk seperti dua buah lingkaran ya. Apa yang terjadi kalau rantainya ini kita potong? Maka akan seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Pertanyaannya, apakah garis AB menyinggung lingkaran? Ya, betul ya, jawabannya iya. Pertanyaan kedua, apakah garis DC menyinggung lingkaran? Jawabannya, ya juga. Kenapa demikian? Jadi garis AB itu menyinggung lingkaran P di titik A, kemudian Q di titik B, kemudian titik apa ini? Garis DC ini menyinggung lingkaran P di titik D, kemudian Q di titik C. AB, garis AB tegak lurus terhadap jari-jari AP. Dan BQ. Kemudian garis DC tegak lurus terhadap DP dan CQ. Garis DC tegak lurus terhadap DP dan CQ. Jadi kalau garis singgung itu pertama dia menyinggung di satu titik, kemudian tegak lurus ya, garisnya tegak lurus terhadap titik pusatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa garis AP dan DC adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, jenisnya ada dua ya. Ada garis singgung persekutuan luar lingkaran dan dalam lingkaran. Apa sih bedanya gitu ya? Ilustrasinya agar jelas. Nah, kalau persekutuan dalam itu garis singgung persekutuan lingkaran yang memotong jarak kedua pusat lingkaran. Nah, seperti yang kita tahu ini ada titik pusat M, ada titik pusat lingkaran kedua tuh N. Jaraknya ini yang garisnya merah. Nah, kalau garis singgungnya memotong jarak kedua pusat, itu dinamakan garis singgung persekutuan dalam. Nah, bagaimana dengan garis singgung persekutuan luar? Nah, kalau garis singgung persekutuan luar ini, garis singgung persekutuan lingkaran yang tidak memotong jarak kedua lingkaran. Ini jaraknya di sini. Garis singgungnya di sini tidak memotong, makanya dinamakan garis singgung persekutuan luar. Gitu. Selanjutnya, panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran.
Nah, untuk menentukannya itu rumusnya adalah D sama dengan akar dari P kuadrat. Nah, P ini jarak kedua titik pusat dikurangi R besar. R besar ini jarak lingkaran besarnya, kemudian ditambah dengan R kecil jari-jari lingkaran yang kecil dikuadratkan. Nah, kalian bisa mencari jari-jari tersebut, baik jari-jari besarnya atau jari-jari kecilnya dengan rumus seperti ini. Dengan P kuadrat jarak, kemudian D kuadrat berarti garis singgungnya, kemudian dikurangi R. Begitu pula dengan garis singgung persekutuan luar. L ini garis singgung persekutuan luar. L luar, D dalam. Rumusnya akar dari P kuadrat. P sama artinya dia jarak kedua titik pusat dikurangi R besar, jari-jari lingkaran besar, kemudian bedanya di sini. Kalau yang luar itu dikurangi jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil baru dikuadratkan. Untuk mencari jari-jari misalnya suatu nanti ditanyakan jari-jari persekutuan luarnya menggunakan rumus ini. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Ini ada contoh soal agar lebih paham. Nah, dari soal diketahui bahwa katanya panjang MN tuh 15 MN. Kita tahu ini disebut apa? Ya, betul, jarak. Kemudian MP-nya 5, artinya dia ini jari-jari yang besarnya. Kemudian QN-nya adalah 4, ini jari-jari kecilnya. Misal panjang garis singgung persekutuan dalamnya D, maka panjangnya D-nya berapa nih? Panjang garis singgungnya dari sini ke sini. Maka kita menggunakan rumus yang tadi yaitu jarak P kuadrat ya, P kuadrat, jaraknya adalah N, dikurangi jari-jari besarnya adalah MP, ditambah jari-jari kecilnya adalah QN, dikuadratkan, didapatkan 15 kuadrat dikurangi 5 ditambah 4, dikuadratkan 15 kuadrat dikurangi 5 tambah 4 berapa? 9 ya, jadi 225 dikurangi 81, didapatkanlah akar 144. Akar dari 144 yaitu 12, jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. Nah, itu tadi materi tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Mangga apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan atau ada yang ingin bertanya juga disilakan. Insya Allah sudah paham mengenai materi kali ini. Jadi kesimpulannya, garis singgung persekutuan dua lingkaran ini ada dua jenis ya. Ada garis singgung persekutuan luar lingkaran dan persekutuan dalam. Yang membedakannya adalah memotong jarak atau enggak. Kalau misalnya memotong jarak tadi disebut persekutuan dalam. Kalian sudah lihat sendiri gambarnya ya, baik yang luar maupun dalam. Nah, kalau yang dalam itu tadi tidak memotong seperti itu. Selanjutnya ini ada soal ya, ada soal latihan, kalian bisa kerjakan di rumah sebagai sarana latihan gitu agar kalian lebih paham lagi. Alhamdulillah pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kalian bisa mengerjakan latihannya dengan baik ya, dengan baik dan benar gitu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Arinanto, NIM 11920505014, kelas C dari Pendidikan Matematika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDF ya. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Apakah sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat? Tentunya saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita dijauhkan dengan segala penyakit termasuk COVID-19 ini, dan kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Langsung saja, untuk sistem persamaan linear dua variabel ini mungkin di kehidupan sehari-hari kita bisa menemukannya seperti misalnya kita membeli pulpen, pensil dalam bentuk atau dalam jumlah yang lumayan banyak. Misalnya kita beli pensil 3
dan pulpen 4 dengan harga misalkan 5.000, dan misalkan teman kita beli 3 dan 3 pensil dan misalnya 5 pulpen dengan harga 7.000 misalnya. Di situ kita bisa mencari kesimpulan atau harga dari satu pulpen dan satu pensilnya itu berapa. Untuk materi sistem persamaan linear dua variabel ini bisa diselesaikan dengan cara yang pertama itu substitusi dan yang kedua itu eliminasi atau eliminasi dan substitusi ya. Baik, misalkan langsung saja kita ke contohnya. Kita menyelesaikan SPL Lab ini dengan cara substitusi. Baik, langsung saja kita ke contoh saja biar langsung paham ya. Misalnya kita ambil contoh 2x plus y sama dengan 3. Ini x min 3y sama dengan 5. Oke. Kita ubah dulu yang pertama ini ke persamaan agar y sama dengan. Jadi kita rubah y sama dengan 3 ini, jadi sebelah sini min 2x ya. Jadi untuk y itu 3 min 2x. Kita umpamakan seperti itu. Kita masukkan ini ke persamaan atau ke persamaan yang kedua yang sini. Jadi y nya itu 3 min 2x. Oke, kita masukkan x min 3 dalam kurung 3 min 2x sama dengan 5. Oke, kita kalikan dulu. X 3 kali 3 min 9, 3 kali min 3 kali min 2x sama dengan 6 plus 6x sama dengan 5. Oke. Yang bervariabel kita jumlahkan dengan bervariabel, variabel x dengan x, dan ini kita pindahkan, misalkan 6x tambah x sama dengan 7x. 7x min 9 di sini kita ini kan plus 9. Jadi 7x 5 tambah 9 sama dengan 14. X sama dengan 14 dibagi 7. Jadi x sama dengan 14 bagi 7 yaitu 2. Jadi nilai x nya itu adalah 2 ya. Oke, kita masukkan nilai x tersebut. Silakan ke persamaan yang pertama boleh, yang kedua boleh. Kita masukkan ke yang persamaan yang pertama, yang kedua aja. Misalkan x sama dengan 2 yaitu 2 min 3y sama dengan 5. Jadi min 3y sama dengan 5 dikurangi 2. Jadi min y sama dengan 5 kurangi 3. Di sini kita ini dibagi 3. Jadi y sama dengan min 1 ya. Untuk membuktikan kalau x itu sama dengan min 2 dan y itu sama dengan x itu sama dengan 2 dan y sama dengan 1, kita coba misalkan kita masukkan ke dua persamaan ini. Kita masukkan ke persamaan yang ini dulu. 2x tambah y sama
dengan 3. 2 X nya itu 2 ditambah Y nya itu min 1 sama dengan 3. 2 kali 2 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi 3 sama dengan 3. Jadi ini tuh ya, kita misalkan kita untuk lebih kuat lagi, kita masukkan lagi persamaan. Misalkan X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1 itu persamaan yang kedua. Kita coba lagi. X nya itu 2 min 2 dikali 2. Oke, kita masukkan persamaan ini ya, maaf. X nya itu 2 dikurangi 3, Y nya itu min 1 sama dengan 5. 2 dikurangi 3 kali min 1 yaitu min 3 sama dengan 5. Ini jadi positif ya, positif karena minus dengan minus itu positif. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi ini juga betul ya. Itu untuk metode substitusi. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, kita ke cara penyelesaian SPLDEP ini yang kedua, yaitu dengan cara eliminasi. Kita tetap menggunakan soal yang sama, yaitu 2x plus y sama dengan 3x min 3y sama dengan 5. Oke. Untuk eliminasi itu kita samakan terlebih dahulu antara variabel yang atas dengan yang bawah. Misalnya kita kalau mau mengeliminasi x, kita samakan dulu yang x-nya dan bisa dieliminasi, atau kita mau mengeliminasi yang y, kita samakan dulu yang y-nya. Oke. Kita misalkan eliminasi yang x. Oke. X-nya biar ini sama, jadi yang atas itu kita kalikan 1 aja, yang bawah kita kalikan 2. Ya, biar sama. Kita tulis kembali 2x plus y sama dengan 3. Yang ini x kali 2 2x min 3y dikali 2 min 6y 5 kali 2 10. Oke, kita eliminasi dengan pengurangan. 2x dikurangi 2x 0, jadi habis. Y dikurangi negatif 6y sama dengan, ini jadinya positif ya, jadi tambahin jadi 7y. 3 dikurangi 10 yaitu min 7. Jadi y sama dengan min 7 dibagi 7, y sama dengan min 1. Oke, kita dapatkan hasilnya yaitu y sama dengan min 1. Kita substitusikan y ini ke persamaan, baik ke persamaan yang pertama atau yang kedua. Kita misalkan substitusikan ke persamaan yang pertama saja, misalnya 2x ditambah y sama dengan 3, 2x ditambah y nya itu min 1 sama dengan 3. Oke, jadi misalnya di sini kita tulis lagi 2x ini agar habis sebelah sini, maka kira sini juga tambah. Ini tambah 1 ya, yang ini tambah 1, yang ini tambah 1 udah habis, jadi di sini 4. 2x min 4x sama dengan 4 dibagi 2, jadi x sama dengan 2. Hasilnya sama dengan metode substitusi tadi yang pertama. Jadi baik dengan cara eliminasi maupun substitusi itu sama saja hasilnya, yaitu x nya sama dengan 2 dan y nya sama dengan min 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari perkataan maupun penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.